Jembatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin ambruk di bagian tengah setelah dihantam tongkang batu bara. Akibatnya jembatan penghubung Desa Sukajadi P6 dengan Desa Galisari P11 tidak bisa dilalui. Kejadian berawal saat kapal TB Madeline Spirit yang menggandeng tongkang Sentana Jaya sedang mengangkut batu bara dengan diasis oleh tongboat Paris 22. Saat melintas di bawah jembatan Lalan, tugboat Madeline menabrak tiang sebelah kanan jembatan. Akibatnya jembatan ambruk jatuh ke sungai. Di mana jembatan ini roboh di bagian tengahnya, dan kami himbau kepada masyarakat yang akan menuju Desa Bandar Agung atau P16 bisa melintas melalui jalur Rawas Kilo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Suami selebgram Cut Intan Nabila ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egy mengajukan peninjauan kembali. Harvey Muiz dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim disebut mengantongi uang 420 miliar rupiah. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Diandra Mukni, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran besar melanda ratusan rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di kawasan Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara pagi tadi. Dugaan sementara api berasal dari obat nyamuk di salah satu rumah warga. Warga RT 6 RW 16 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pagi tadi seketika panik saat melihat api membesar meludeskan tempat tinggal mereka. Banyak bahan material bangunan rumah semi permanen yang mudah terbakar, ditambah hembusan angin kencang di lokasi membuat kobaran api meluas, membakar ratusan rumah warga yang ada di kawasan padat penduduk ini. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta yang tiba di lokasi bahu-membahu melakukan pemadaman. Sementara sebagian warga lainnya terlihat mengevakuasi barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman, yang berada dekat dengan hutan kota Penjaringan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran terjadi, namun dugaan sementara api berasal dari pembakaran obat nyamuk di salah satu rumah warga di lokasi. Pemukiman, Pak. Berapa bangunan, Pak? 100 lah, 100 Pak. Maksudnya kalau rumah ya, kurang lebih 100 rumah di sini nih. Ratusan, Pak? Iya. Ini RT berapa, RW berapa? RT 6 RW 16, Kelurahan Penjagalan. Pak, ada penyebabnya apa, Pak? Informasi untuk sementara obat nyamuk. Apa, Pak? Obat nyamuk Obat nyamuk dari di dalam rumah atau gimana? di dalam rumah. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman api yang masih menyala di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga akibat percikan api dari alat potong yang menyambar ke tiner, sebuah bengkel mobil di kawasan Curug Cimanggis, Kota Depok ludes terbakar. 1 personil damkar mengalami luka akibat terkena ledakan. Bengkel mobil di kawasan Curug Cimanggis, Kota Depok terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan api. Sulitnya sumber air dan akses jalan yang sempit membuat proses pemadaman terkendala. Selain bengkel, 2 unit mobil juga ikut terbakar akibat peristiwa ini.
Sementara itu, 1 orang personel damkar mengalami luka akibat terkena ledakan saat kebakaran. 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api, sementara itu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Orangnya udah keluar semua kan? Ini bengkel, ada rumah pribadinya juga di sini, mes atau apalah. Tadi dia beli keterangan, sementara ini dugaannya karena ada pekerja yang ngegerinda dan percikannya langsung nyamber ke bahan bakar. Pemirsa, pasca kebakaran ratusan rumah di Manggarai, Jakarta Selatan, ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 5 posko pengungsian untuk para korban. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini mengakibatkan ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal sehingga harus mengungsi di posko untuk sementara waktu. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 5 posko pengungsian untuk korban kebakaran. Sejumlah bantuan sudah diterima oleh masyarakat seperti makanan dan pakaian, namun warga masih membutuhkan bantuan lainnya seperti obat-obatan dan susu balita. Pasca kebakaran yang melanda ratusan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Remaja 5 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko. Pemda DKI Jakarta menyediakan 5 posko pengungsian bagi para korban. Kebakaran permukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya. Berdasarkan data terakhir BPBD, sebanyak 3.332 jiwa terdampak akibat kebakaran besar pada Selasa dini hari lalu. Warga terdampak kebakaran pun harus mengungsi di sejumlah posko yang telah disiapkan untuk sementara waktu. Posko pengungsian tersebar di 5 titik, antara lain posko pengungsian RW 06 dan RW 12, posko kereta api bandara, posko SDN 05, posko Pasaraya Manggarai, dan posko Masjid Budi Asih. Sejumlah bantuan diterima masyarakat, antara lain makanan dan pakaian. Namun warga masih membutuhkan bantuan lainnya seperti obat-obatan dan susu balita. Kalau susu sama sekali belum ada. Kalau Pampers alhamdulillah udah ada. Tapi kan paling cuma untuk berapa hari. Itu susu bayi yang belum. Karena balita kita di sini ada 40-an. Ada 40 kami udah mencatatnya ke balita doang. Untuk balita. Susu yang terutama susu sama sekali belum masuk. Pasca kebakaran menghanguskan permukiman mereka, warga kini berharap diberikan tempat tinggal sementara dan bantuan bahan bangunan untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Jakarta, Elsy Casey, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, aksi demonstrasi protes galian kabel Telkom di kantor DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung bentrok. Puluhan massa aksi terlibat baku hantam dengan staf DPRD berpakaian preman saat massa aksi akan membakar ban bekas. Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh saat massa aksi akan membakar ban bekas di halaman kantor DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa pagi. Puluhan massa terlibat bentrok dengan staf DPRD Kota Kendari yang berpakaian biasa. Saling pukul pun tak dapat dihindarkan. Sejumlah massa aksi mengalami sobek pada baju dan luka lebam terkena pukulan. Masa dari Ikatan Mahasiswa Lintas Kampus Imalak, Sulawesi Tenggara kecewa dengan Ketua DPRD Kota Kendari yang tak mau menemui mereka. Kedatangan masa ke kantor DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan aspirasi terkait amburadulnya galian kabel yang dilakukan Telkom di sejumlah titik di dalam Kota Kendari yang beberapa kali menyebabkan kecelakaan. Ini sudah cukup lama dan sudah cukup bosan dan sudah menjadi polemik masyarakat Kota Kendari. Sering terjadinya laka lantas. Begini. Kemudian pihak Telkom ini kan mereka menggali dan kemudian mengecil, tapi tidak sesuai spesifikasi. Karena kenapa?
habis di patching besok dilagui rusak lagi. Kan begitu. Maka ini untuk amarah kami selaku lembaga kontrol, kami harus mengawal persoalan ini benar-benar. Karena tidak ditanggapi, massa kemudian melanjutkan aksi demonstrasi ke kantor Telkom dan melakukan penyegelan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriana Tame melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Rencananya, tim kuasa hukum akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu 3-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Saka diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aib dan Dede. Saka Tatal tiba di gedung Bareskrim Selasa siang. Selain tim pengacara, Saka juga didampingi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Di hadapan wartawan, Saka menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengenal saksi Aib dan Dede. Dirinya juga membantah disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan. Sementara itu, Farhad Abbas mengungkapkan pada pemeriksaan ini timnya membawa sejumlah bukti, yaitu berkas tahun 2016 yang lalu. Salah satunya bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada. Ya, Saka ya? Ya. Sebelumnya Aib dan Dede dilaporkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, suami selebgram Cut Intan Nabila ditangkap di sebuah hotel di Kemang. Armor Toreador ditangkap setelah rekaman CCTV perlihatkan KDRT yang dilakukannya beredar di media sosial. Rekaman CCTV KDRT yang dilakukan suami selebgram Cut Intan Nabila viral di media sosial. Video dugaan KDRT itu diunggah di akun Instagram @cutintanNabila. Dari pernyataan Cut Intan di akun pribadinya, AT sudah beberapa kali selingkuh dan melakukan KDRT selama 5 tahun menikah. Usai menerima laporan masuk dari masyarakat, polisi langsung melacak keberadaan pelaku. Suami Cut Intan, Armor Toreador, ditangkap di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Armor langsung dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa terkait KDRT yang dilakukan kepada istrinya. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi mendatangi rumah keduanya di wilayah Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Mengenai adanya KDRT di lingkungan desa Cikeas,
wilayahnya Polsek Baraja tentunya. Kita melakukan pendampingan PPA dari Polres, dan pada saat ini rekan-rekan melihat tadi mau visum ke RSUD. Ibunya di sini, ibunya si suami. Jadi ibunya menyarankan keluar dulu biar jangan terjadi pertengkaran lagi. Gitu. Berarti tidak melarikan diri, berarti tetap ada. Sementara keterangan seperti itu. Jika terbukti, suami korban akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews laporkan. Pemirsa, sakit hati kepada suami seorang istri di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan merekam video syur bersama selingkuhannya. Sementara itu, seorang gadis ditangkap karena menganiaya kekasihnya sendiri dan membuat heboh pengunjung kawasan wisata Prigen, Jawa Timur. Viral video aksi asusila yang dilakukan seorang ibu rumah tangga di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ironisnya, pelaku bahkan menyiarkan secara langsung aksi asusilanya di sebuah platform media sosial. Usai videonya viral, polisi menangkap perempuan 21 tahun berinisial F. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena sakit hati dengan suaminya yang juga diduga berselingkuh. Dari F ini, karena yang bersangkutan ini sakit hati dengan suaminya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tersebar di video tersebut. Nah, ini memang dengan maksud tujuan agar si suami ini melihat atau mungkin membalas dendam dengan suami. Polisi berencana memanggil dan memeriksa beberapa orang saksi, termasuk suami pelaku. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Miris, warga mengamankan seorang gadis usai menganiaya kekasihnya di salah satu villa di Geneng Sari, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka tusuk di leher dan kepala. Beruntung nyawa korban selamat dan dilarikan ke rumah sakit di wilayah Pandaan. Pelaku juga sempat dilarikan ke puskesmas setempat karena tangan kirinya terluka karena pisau miliknya sendiri. Motif penganiayaan, pelaku sakit hati dipaksa berhubungan suami istri. Tak hanya itu, korban juga memiliki hutang 300 juta rupiah terhadap pelaku yang tak kunjung dibayar. Saya dipaksa berhubungan terus-menerus, ditekan, diancam. Jadi saya wanti-wanti kalau seumpama saya dipaksa lagi, saya bakal terus begitu. Selanjutnya pelaku ditangkap polisi ke Mapolsek Prigen untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku itu punya hutang 300 juta. Setelah berhubungan selesai, korban dipijit oleh pelaku. Dan saat dipijit dalam keadaan terungkup, pelaku mengambil pisau yang ada di tas mengenai leher dan kepala. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Prigen dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Mantan Kadis ESDM Bangka Belitung Supianto menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi komoditas timah. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sindo Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, Harvey Muiz dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim disebut mengantongi uang sebesar 420 miliar rupiah. Uang itu diduga berasal dari korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Nama Harvey dan Helena muncul dalam surat dakwaan Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam ada Dinas ESDM Bangka Belitung 2021 hingga 2023, Amir Syahbana, ex-PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung, Rusbani alias Bani, dan juga Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung 2015 hingga 2019, Suranto Wibowo. Ketiganya didakwa merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah
Dalam dakwaan itu, Harvey melalui PT Refine Bangkatin disebut terlibat dalam tindak pidana korupsi hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan di IUP milik PT Timah. Coba dulu ya. Salawatin dulu. Salawatin silakan. Sebelumnya, mantan Kadis ESDM Bangka Belitung Supianto menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Saat digiring menuju mobil tahanan, Supianto menangis dan mengaku dirinya tidak bersalah. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah. Saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Salah siapa Pak? Mantan Kadis ESDM Bangka Belitung Supianto menangis saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Penetapan tersangka dan juga penahanan selama 20 hari ke depan dilakukan usai penyidik dari Jaksa Muda Pidana Khusus menemukan bukti permulaan yang cukup. Kapus Penkum Kejagung Haris Regar mengatakan Supianto berperan melakukan pemufakatan jahat dengan pihak lain dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya. Menemukan bukti permulaan yang cukup terkait soal keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan gelar perkara, maka penyidik berketetapan menetapkan SPT sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 23 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sebagian tersangka sudah mulai disidangkan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Sebagian besar kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Dari Jakarta, Deni Hawi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Namun PT UN tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. PT UN Jakarta meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mencabut SK pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Dalam amar putusan itu, PT UN Jakarta meminta agar keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028 batal atau tidak sah. Putusan ini juga menyatakan mengabulkan permohonan Anwar Usman agar dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. Akan tetapi PT UN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. Sementara itu, jajaran Hakim Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim menyusul putusan PT UN Jakarta ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, hari ini Ketua Umum DPP Perjuangan umumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Pengumuman dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam keterangannya, PDIP telah pastikan usung Edi Rahmayadi untuk bertarung di Sumatera Utara melawan Bobi Nasution. Selain Sumut, ada sebanyak 305 kepala daerah lainnya yang akan diumumkan. Namun hingga kini PDIP belum mengumumkan calonnya di kota-kota besar Pulau Jawa. Sementara itu, Agus Gumiwang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Penunjukan Agus yang juga Menteri Perdagangan itu dilakukan usai rapat pleno 2 hari setelah mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan ketum. Rapat pleno Golkar berlangsung sejak pukul 7 malam di kantor DPP Golkar Jakarta.
Dalam rapat ini, Golkar menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto. Selain itu, Golkar juga menjadwalkan Rapimnas Partai pada 20 Agustus 2024 mendatang, serta Munas memilih Ketua Umum baru pada 21 Agustus. Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, maka Munas Partai dimajukan jadwal pelaksanaannya yang semula Desember 2024. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Sebelumnya sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Airlangga. Salah satu nama yang masuk dalam bursa adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditunjuk pada rapat pleno, PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mempunyai tugas utama, yakni menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Ada dua nama lain yang digadang-gadang menjadi calon kuat selain Agus, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga Ketua MPR Bambang Susatyo. Pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Usai mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar, sosok pengganti Menko Bidang Perekonomian ini belakangan hangat diperbincangkan. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, mengklaim ada 34 DPD Provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto. Idrus menyebut dukungan masih akan terus mengalir kepada Bahlil. Dukungan yang mengalir kepada Bahlil ini berbentuk surat, namun dirinya menolak untuk memberikan informasi secara detail karena bukan menjadi ranahnya. Idrus juga menjabarkan beberapa faktor yang dimiliki Bahlil sehingga pantas menduduki kursi nomor 1 di Partai Golkar. Di antaranya adalah kiprah Bahlil sebagai Menteri Investasi, serta prestasi dan komunikasi yang dianggap mumpuni selama menjadi kader Golkar. Kita berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil. Tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Selain Bahlil, nama lainnya juga disebut-sebut akan meramaikan bursa pemilihan Ketua Umum Golkar adalah Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bambang Susatyo. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, menanggapi kabar soal reshuffle kabinet, Presiden Joko Widodo menyatakan itu adalah hak prerogatif dirinya. Jokowi mengatakan reshuffle akan dilakukan jika memang diperlukan. Ditemui saat tinjau lapangan PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi menyatakan ia mempunyai hak prerogatif dalam mereshuffle kabinet. Menurut Jokowi, dirinya masih memiliki kesempatan untuk melakukan reshuffle bila diperlukan. Namun saat ditanya terkait kapan akan merombak kabinetnya, Jokowi enggan menjawab. Sebelumnya santer beredar informasi terkait rencana reshuffle di 4 pos kementerian, yakni Menteri LHK, Menteri ESDM, Menteri Investasi, dan Menkumham. Isu reshuffle lagi. Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Pemirsa, Usman Kansong mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo. Usman pun membantah keputusan tersebut diambil lantaran adanya tekanan politik.
Usman mengakui keputusan mundur tersebut telah ia bicarakan dengan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Ia membantah mendapatkan intervensi dari pihak eksternal yang memintanya mengundurkan diri. Menurut Usman, alasannya mundur lebih bersifat personal alih-alih menyangkut persoalan politik. Ia mengatakan selama 3 tahun menjabat sudah waktunya butuh penyegaran bagi dirinya juga bagi organisasi yang ia pimpin. Setelah memutuskan untuk mundur dari jabatan Dirjen IKP, Usman mengatakan bahwa dirinya akan kembali menekuni jurnalistik dan menjadi penulis. Oleh karena itu, saya mengundurkan diri dari posisi Dirjen IKP Kominfo per 13 Agustus. Dan tentu saya akan tetap melaksanakan kerja-kerja komunikasi publik dari luar pemerintahan. Pemirsa, pasca Olimpiade Paris 2024, Indonesia membidik penyelenggaraan Olimpiade tahun 2036 yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN. Indonesia akan bersaing dengan sejumlah negara seperti Turki, India, Arab Saudi, dan Qatar. Indonesia masih berambisi menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036 setelah pada bidding Olimpiade 2032 diraih kota Brisbane, Australia. Indonesia telah mempersiapkan Ibu Kota Nusantara sebagai tempat penyelenggaraan Olimpiade 2036. Dalam weekly brief with Sandi Uno, Kemenparekraf optimis Indonesia mampu menggelar ajang kompetisi olahraga tertinggi di dunia pada tahun 2036 mendatang. Harus optimis, boleh dong mimpi besar karena semua berangkat dari mimpi. Event boleh event olahraga, event olimpik, event apapun, tetapi yang digunakan itu adalah sarana-sarana pariwisata. Disitulah Kemenparekraf harus hadir. Setidaknya ada 5 negara yang telah terbuka mengungkapkan ambisinya menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2036 mendatang, seperti Turki, India, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Para atlet nasional yang meraih medali emas di Olimpiade Prancis 2024 tiba di tanah air. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Sindo Malam. Pemirsa, sudah 75 tahun warga Palestina terusir dari tanah air mereka. 6 juta diantaranya mengungsi di negara-negara tetangga seperti Yordania. iNews bersama sejumlah relawan Indonesia menelusuri langsung kondisi kamp pengungsi Gaza di Yordania. Inilah Yunus Salim, satu dari 100 warga pengungsi asal Gaza yang mengungsi di Jeras, Yordania. Yunus sedang menukarkan kupon sembako jatah pengungsi di Islamic Charity Center Society atau ICCS. Yunus dan para pengungsi lainnya mendapat paket sembako dari lembaga kemanusiaan asal Indonesia. Sejak lahir 39 tahun lalu di kamp pengungsian Gaza di kota Jeras, Yordania, Yunus dan para pengungsi lainnya hanya mengandalkan hidup dari bantuan kemanusiaan. Status mereka sebagai pengungsi membuat kesempatan untuk mendapat pekerjaan layak sangatlah terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran لمساعدة الأندونيسية. كثر الله خيرهم. أعطونا مونة بتكافي أسبوعين وأعطونا ربة خبز كثير بتفيدنا والحمد لله رب العالمين. كثر الله خيرهم. يعني والحمد لله رب العالمين. Khusus menangani pengungsi yang sakit, relawan kemanusiaan asal Indonesia dan ICCS mendatangi rumah-rumah semi permanen yang sudah turun-temurun ditempati. Jemput bola dilakukan untuk menyiasati terbatasnya bantuan di tengah banyaknya pengungsi Gaza di kota Jeras. ICCS memprioritaskan pembagian bagi yang paling membutuhkan, terutama yang sulit bekerja. أكثر حاجة وتكون عدد أفراد الأسرة فيها مرتفع، يعني نختار الأسرة التي يكون فيها عدد الأفراد فوق ال5 أشخاص في الأولوية الأولى، ثم نختار في الأولوية الأولى الأسر الأيتام، أسر الفقراء، ثم أسر طلاب. Di kamp pengungsi ini tercatat ada 50.000 pengungsi yang mendiami bukit-bukit pinggiran kota dan berbaur dengan warga lokal. Mereka umumnya tidak pernah kembali ke tanah air mereka hingga 3 generasi. Pemirsa, sejak Nakba atau Malapetaka 1948 hingga pecah perang 7 Oktober 2023 lalu, setidaknya sudah 2,4 juta warga Palestina mengungsi di 14 titik di Yordania. Dan selama itu pula,
warga para pengungsi sangat membutuhkan bantuan dari lembaga donor internasional maupun dari lembaga bantuan dari Indonesia seperti Persis Peduli. Karena pada dasarnya mereka tidak bisa bekerja karena terbentur status kewarganegaraan dan sebagai pengungsi. Dari Jerash, Yordania, Jajang Jariah Negara, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini saya ada di sebuah gudang di kota Rusaifa, Provinsi Zarko, Yordania. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana bantuan kemanusiaan dari Indonesia dikemas oleh warga lokal dan relawan dari Indonesia untuk nanti didistribusikan bagi masyarakat di Gaza, Palestina. Relawan Yordania mempersiapkan 6.780 paket bantuan kemanusiaan di sebuah gudang di Rusaifa, Yordania. Pengemasan bantuan kemanusiaan ini juga dibantu para relawan asal Indonesia. Seperti Nasibah Nukbi, mahasiswi University of Jordan asal Kalimantan Timur ini. Bersama mahasiswa lainnya, ia bertugas mengemas 10 jenis sembako dalam kotak senilai $50 Amerika per paketnya. Dari kegiatan volunteer ini banyak banget pengalaman, banyak banget pelajaran yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang ada di volunteer ini gitu. Di antaranya yang pasti gimana cara kita bisa teamwork, gimana kita interaksi dengan banyak orang, gimana kita ngatur waktu kita dengan kegiatan kita di kampus, kegiatan kita di rumah gitu. Rencananya, hampir 7.000 paket sembako ini didistribusikan dengan 10 truk melalui Zikim, pintu perbatasan Israel-Yordania. Karena bantuan-bantuan internasional, bantuan yang menuju ke Gaza, Palestina itu sepenuhnya dikawal oleh pihak tentara Jordania, sehingga hal-hal yang kemungkinan terjadi pengerusakan, penjarahan oleh kelompok-kelompok Yahudi garis keras itu bisa dihindari karena bantuan-bantuan yang melalui Jordania itu dikawal langsung oleh tentara dari angkatan kerajaan Yordania. Sudah 6 kali bantuan kemanusiaan dari Indonesia dan dunia internasional berhasil menjangkau Gaza melalui Zikim bersama bantuan lain dari dunia internasional. Padahal sebelumnya, bantuan melalui Rafah dan Kerem Salom sulit menembus barikade Zionis Israel. Dari Rusaifa, Yordania, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, para atlet nasional cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi yang meraih medali emas di Olimpiade Parancis 2024 tiba di tanah air. Kedatangan mereka disambut oleh keluarga atlet dan sejumlah menteri. Kedatangan para atlet yang mengharumkan nama bangsa disambut bak pahlawan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo beserta Anindya Bakri selaku CDM serta pengurus panjat tebing dan angkat besi. Kedatangan para atlet ini juga disambut tangis haru keluarga. Selain kepulangan kedua atlet yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, terdapat rombongan atlet cabur angkat besi dan panjat tebing yang juga ikut pulang, serta para pelatih atlet. Sebagai pemenang medali emas Olimpiade Paris 2024 dan tercepat di nomor speed putra cabang olahraga panjat tebing, Fredrik Leonardo merasa senang atas pencapaian yang telah dilakukan. Saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi untuk meraih prestasi di Olimpiade dan itu juga sebagai salah satu motivasi saya dan alhamdulillah bisa bawa emas Indonesia menjadi peraih dari pertama. Selain itu, bagi Rizky Juniansyah, atlet angkat besi mengatakan medali ini untuk warga Banten, khususnya orang tuanya. Ini merupakan medali pertama awal jejak untuk bertanding di Olimpiade berikutnya. Alhamdulillah sangat-sangat senang dan sangat bahagia dan terutamanya mengharu ya bisa mempersembahkan medali ini buat warga Banten tentunya. Dan orang tua saya dan bapak angkat saya tentunya terima kasih banyak. Ini medali pertama saya dan menjadi pengalaman saya dan ini juga awal jejak saya bisa melangkah lagi buat ke depannya dan insya Allah saya harus bisa lebih mempertahankan lagi karena mempertahankan itu lebih sulit daripada meningkatkan.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan dirinya merasa bangga karena sesuai target medali di Olimpiade Paris 2024. Atas pencapaian ini, negara akan memberikan bonus uang bagi peraih medali emas dan perunggu serta pelatihnya. Tak hanya itu, ke depan pelatihan para atlet sudah dibangun di Cibubur Elite Center yang nantinya akan digunakan para atlet angkat besi dan panjat tebing bertaraf dunia untuk mengembangkan olahraga khususnya Olimpiade. Tadi Bapak Presiden sudah mengumumkan, tadi kebetulan bersama saya di sore-sore di KN, yang untuk emas mendapatkan 6 miliar. 6 miliar. Dan juga untuk perunggu mendapatkan 2,750 miliar. Ini saya biar nggak salah. Dan juga untuk, sorry, itu ternyata 2,750 pelatih emas, mohon maaf. Untuk perunggu 1,650 miliar. Insya Allah nanti kita tambahkan lah, biar udah salah sebut soalnya sih. Dari BUMN tambahin ya. Tim Olimpiade Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun puasa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di iNews.id. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Malam hari ini. Saya Diandra Mukni beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.